Berjumpa kembali. Salam kebaikan, salam menyebar informasi untuk kebaikan bersama. Seringkali saya mendapat pertanyaan, Mas Master, motor saya itu Honda Bebek Astrea, oli yang dipakai apa? Terus ada juga pertanyaan yang lain, motor saya itu Yamaha Alfa, yang dipakai olinya jenis apa? Atau yang baru saja kemarin bertanya, ada yang motornya Honda Beat, bingung mau ganti oli yang dipakai jenisnya apa? Pada kesempatan ini saya akan mengulas, mereview terkait oli sepeda motor. Untuk sepeda motor sendiri, dimulai pertama kalinya adalah jenis bebek dan jenis sport. Untuk yang bebek itu biasanya menggunakan oli 0,8 liter, sedangkan untuk yang sport itu 1 liter. Oli yang sering atau bisa dipakai untuk jenis bebek yang 0,8 liter diantaranya bisa jenis ini, Federal Ultratech, juga bisa jenis ini, AHM MPX 1, kemudian juga bisa Yamaha Loop yang 4T. Kemudian kalau yang jenis motor sport itu oli yang digunakan adalah 1 liter, bisa dengan beraneka ragam macam merek, bisa Federal, yang penting ada tulisan 1 liter. Bisa juga produk dari Pertamina, yang penting ada tulisan 1 liter, 1L. Nah, itu pertama terkait dengan motor bebek dan motor sport. Kemudian setelah berkembang, di motor bebek sendiri dipisahkan menjadi ada 2 macam. Yang pertama adalah motor bebek jenis 4 tak. Kemudian yang kedua adalah motor bebek jenis 2 tak. Nah, kalau yang motor bebek jenis 4 tak, oli yang dimasukkan ke dalam ruang bawah mesin itu adalah sama seperti yang tadi, cuman untuk di pembakaran itu ada tambahan oli samping, atau di sini tulisannya biasanya ada tulisan 2T. Ketika ada tulisan 2T, nah seperti ini 2T, nah ini saya zoom, berarti itu adalah jenis oli samping. Nah, oli samping ini. Terus kemudian untuk jenis yang lain ini, iya, ada tulisan 2T, berarti itu adalah oli samping. Nah, ini ada tulisan 2T. Kemudian di akhir-akhir ini selain motor sport, kemudian motor bebek, kemudian motor 2 tak, motor 4 tak. Kalau yang 4 tak tadi biasanya di sana ada tulisannya 4T. Nah, 4T ya. Nah, di sana ada 4T, ada 2T. Nah, kalau yang akhir-akhir ini muncul motor jenis Matic, maka oli yang digunakan untuk motor jenis Matic juga berbeda. Nah, untuk yang motor Matic bisa menggunakan beraneka ragam merek, tapi biasanya pada oli Matic, oli mesin Matic motor itu ada tulisannya Matic. Nah, jadi jangan sampai motor Matic diisi oli bukan yang motor Matic, atau sebaliknya, oli Matic digunakan untuk motor yang bukan Matic, nanti kurang tepat penggunaannya. Nah, kalau untuk motor Matic selain oli mesin itu juga ada menggunakan oli gardan.
Nah, oli kardan mereknya cukup banyak. Nah, di antaranya ini ada Federal Oil Gear, kemudian ada juga Yamaluk Motor Oil Gear. Nah, demikian tadi beberapa macam ulasan review tentang oli yang digunakan sepeda motor. Kalau di desa itu ada lagi jenis oli untuk alat pertanian. Yang notabene alat pertanian itu dia menggunakan bahan bakarnya bukan bensin tapi solar. Nah, biasanya yang digunakan atau bisa menggunakan jenis oli produk dari Pertamina, mesran tapi yang ada tulisan B. Ini khusus untuk yang bahan bakarnya solar, kayak traktor, mesin apa itu, diesel untuk pengairi sawah. Nah, ini olinya ada yang 1 literan yang kecil, dan juga ada yang besar 4 literan, dan juga ada yang 5 literan. Nah, istilahnya galon. Demikian tadi setelah sudah kita kupas bersama terkait dengan oli, dengan penggunaannya, dan juga jenis sepeda motornya. Demikian, terima kasih. Melanjutkan review tentang oli sepeda motor. Sekarang kita ambil 2 contoh atau 2 sampel sepeda motor yang ada di bengkel habis ganti oli. Ini yang satu ada jenis Suzuki, yang satu ada jenis Honda. Yang dua-duanya adalah masuk kategori motor matic. Yang saat ini baru ngetren adalah motor matic. Yang sebelum ada motor matic yang ngetren adalah motor bebek. Oli motor matic dan motor bebek berbeda, karena yang satu menggunakan matic, yang satu menggunakan manual. Nah, ini kebetulan di sini ada 2 buah sepeda motor matic. Yang pertama adalah jenis Suzuki Address. Kemudian yang kedua adalah jenis Honda Beat. Nah, di sini nanti kita akan melihat dari 2 sepeda motor ini nanti letak untuk memasukkan olinya lewat mana, kemudian baut pembuang olinya lewat mana. Kita mulai terlebih dahulu dari yang pertama adalah jenis Suzuki Address. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Untuk tempat memasukkan oli setelah dilakukan pengetapan adalah ini. Untuk melepasnya, jika ini sangat kencang maka menggunakan tang, enggak tang, diputar gitu. Terus nanti pengerasannya untuk meyakinkan itu keras maka juga menggunakan tang. Ini yang terkait memasukkan oli untuk sepeda motor jenis Suzuki Address. Kemudian untuk baut yang ditap, pembuangan oli untuk sepeda motor matic jenis Suzuki Address berada di bawah sepeda motor. Adapun ukuran baut adalah 17. Ini baut pembuangan olinya. Kemudian baut yang digunakan, kunci yang digunakan adalah kunci jenis shock ukuran 17. Kita coba masukkan di sini. Iya, pas. Berarti ini menggunakan kunci shock jenis ukuran 17 untuk mengendorkan dan mengencangkan baut pembuangan oli untuk motor jenis Suzuki. Review oli sepeda motor yang kedua, kita menggunakan jenis sepeda motor yang kedua adalah jenis motor matic, masih sama dengan jenis Honda Beat. Kita review, kita lihat apakah di motor ini juga sama dengan motor sebelumnya. Ditutupnya ini kemungkinan keras. Kita pakai tang, ini tutup sekaligus stick oli. Apakah ini juga sama? Kita lihat dulu. Oh, tidak terlalu keras. Kita lihat. Ya, ini ada sticknya. Kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan kain lap.
untuk memastikan steaknya ini bersih. Kemudian kalau sudah bersih, kita coba masukkan lagi ke sana dalam lubang untuk mengetahui ketinggian oli yang ada di dalam ruang mesin atau ruang oli mesin. Nah, kita lihat, kita letakkan biar lebih jelas. Oh, ini juga masih terpenuhi untuk ketinggiannya, ini terpenuhi masih di sini. Berarti untuk jumlah oli yang ada di jenis motor Honda Beat ini juga masih terpenuhi karena masih berada di batas stek yang atas. Kita pasang, kemudian kita keraskan. Untuk memastikan kebersihannya, kita lap karena tadi ada sedikit tetesan oli. Untuk baut pembuangan oli pada jenis motor Honda Beat ini bautnya berada di bawah, persisnya di belakang ini, belakang standar tengah. Nah, ini belakang standar tengah. Jadi dia berada di ini bautnya. Ciri khas baut oli tersendiri berbeda. Nah, dia pasti ada decknya atau ada yang menonjol di sebelah baut. Nah, ini bautnya untuk jenis Honda Beat menggunakan kunci ukuran 12. Kunci ukuran 12. Masih sama, masih menggunakan kunci shock. Kunci shock ukuran 12. Nah, kita coba masukkan. Oh ya, ini pas. Berarti benar, ini baut pembuangan olinya menggunakan kunci shock ukuran 2. Jenis sepeda motor matic jenis Honda Beat ini sama, dia juga menggunakan, selain menggunakan oli mesin, karena dia masuk kategori motor jenis matic, dia juga menggunakan oli jenis gear oil. Nih, untuk macamnya ada banyak, ada yang merek Federal, ada yang merek Yamaha, ada yang merek AHM dan merek yang lainnya, cukup banyak. Kemudian untuk baut pembuangan oli dan baut untuk memasukkan atau mengisi oli jenis Honda Beat ini sama, berada di samping. Nah, ini untuk yang bawah ini adalah baut untuk pembuangan oli gear oil, oli gear atau oli gardan. Sering orang nyebutnya oli gardan gitu ya. Kemudian kalau mau memasukkan baut yang atas ini. Nah, di sini ini bautnya ukurannya 12. Kita coba dengan kunci shock T ukuran 12 untuk baut pembuangan oli. Ya, betul, ini pas sekali. Ini ukurannya 12. Untuk baut mengisi oli kita coba. Ya, ini juga pas sekali. Ukurannya 12. Jadi untuk Honda Beat yang jenis ini dan Suzuki Address untuk jenis baut gear oilnya sama letaknya dan ukurannya juga sama. Ukuran kuncinya adalah 12. Honda Versa ini masuk kategori motor laki atau motor sport, sehingga untuk oli dia menggunakan oli yang 1 liter. Kemudian untuk baut yang untuk ngetap oli dia berada di bawah, Nah, ini ciri baut tetapan oli, ada decknya ya, ada decknya ini ya, bautnya. Untuk pembuangan oli itu ini bautnya dekat ada deck ini ya. Nah, ini untuk Honda Versa dia ukuran kuncinya 12. Ukuran kuncinya 12 nih bautnya. Bautnya sudah kita kendorkan menggunakan kunci ukuran 12. Kemudian kita lepaskan pakai tangan. Nanti oli kotornya, nah ini oli kotornya turun.
Kemudian ini kurang lebih 1 liter, dan olinya sudah cukup atau sangat kotor. Ini ngisi oli yang baru ini menggunakan oli Enduro Racing 4T dengan kapasitas 1 liter. Tinggal dituangin aja di sini pakai torong. Iya, sudah terisi semua. Adalah tutup oli sekaligus sebagai setik pengukuran ketinggian oli. Olinya harusnya kalau masih baru setinggi ini kurang lebih. Coba kita masukkan ke dalam penutup lubangnya. Nah, ini terus kita tarik lagi. Seberapa tingginya? Iya, ini berarti bagus kondisinya. Kita masukkan sini, kita putar, belum tepat dengan geratnya. Iya, iya, sudah.